Tuhan itu baik bagi semua orang. Kebaikannya dicerminkan dari kebaikan Tuhan untuk memberikan kemerdekaan bagi setiap orang sebagai anugerah. Saya sebagai umat GKPI juga sudah merasakan kemerdekaan saya sebagai pribadi dan kemerdekaan saya sebagai warga negara. Saya sungguh sangat bergembira dan sungguh sangat senang ketika gereja memberikan peluang, memberikan kesempatan yang besar kepada pemuda untuk berekspresi. Tetapi dari pengalaman saya, bahwa peluang yang diberikan gereja juga kadangkala tidak terlalu besar. Gereja kadangkala menuntut pemenuhan kewajiban dari umatnya yang terlalu besar tanpa diimbangi oleh pemenuhan hak umatnya. Dari pengalaman saya ber-GKPI, bahwa hak-hak saya sebagai pemuda juga kadangkala tidak ditampung dan tidak didengarkan oleh gereja secara maksimal, agar pelayanan pemuda tidak dibatasi, ekspresi pemuda dalam pelayanan Tuhan juga semakin dikembangluaskan. Ya, memang seperti kata Sondang, kemerdekaan itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang besar bagi setiap warga negara dan setiap warga jemaat. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita wajib mengisi kemerdekaan itu dengan memakai harisma, talenta yang ada pada kita masing-masing. Seperti yang tertulis di dalam surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat Tuhan yang dipilih untuk memberitakan, untuk menghadirkan kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Artinya, umat Kristiani, umat GKPI, setiap orang Kristen harus bersedia, diwajibkan untuk menghadirkan kebesaran, kebaikan Tuhan, yakni kasih-Nya, pengampunannya, dan pemeliharaannya kepada kita di tengah-tengah bangsa ini. Sebagai perempuan di gereja GKPI, saya sudah merasakan, mengalami bagaimana kemerdekaan itu sudah menjadi hak dan juga sudah dijalankan. Karena sudah lama di gereja GKPI, perempuan sudah ditahbiskan menjadi pendeta, dan juga penatua-penatua perempuan sudah banyak. Mereka berperan serta di dalam pelayanan di dalam gereja dan juga terlibat di dalam pelayanan kepada sesama.
Juga perempuan di gereja GKPI diberi kesempatan untuk peran yang lebih luas lagi. Misalnya pada Sinode Am yang terakhir di GKPI tahun yang lalu, seorang pendeta perempuan sudah mencalonkan diri menjadi kandidat bisop sebagai pimpinan di gereja GKPI. Dan dalam konteks firman Tuhan, yang kita harapkan supaya kemerdekaan itu, kebebasan itu tidak kebablasan, harus seimbang, karena bagaimanapun perempuan harus menyadari kodratnya. Dengan demikian, dalam peran sertanya di gereja maupun di masyarakat, perempuan-perempuan di gereja seharusnya menjalankan dui fungsinya dengan benar, seturut dengan firman Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Tina tadi, bahwa GKPI telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarya. Khususnya di tengah-tengah GKPI, sudah banyak pelayan-pelayan wanita. Termasuk sekarang ini setelah banyak penetua-penetua wanita perempuan di GKPI. Nah, pemahaman kita sebenarnya adalah bahwa didasarkan kepada firman Tuhan, sebagaimana dalam Kejadian 1 ayat 27, bahwa Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Jadi kita memberikan kesempatan kepada perempuan memiliki perannya yang sama di tengah-tengah masyarakat, termasuk di gereja. Cuman yang penting sekarang dipahami oleh para perempuan adalah supaya dia bisa membagi perannya dalam pelayanan dan juga dalam perannya sebagai ibu rumah tangga. Jangan misalnya karena mementingkan tugas, aktivitas, dan karir sehingga keluarga tertinggal. Kita mengharapkan ke depan bahwa GKPI khususnya akan selalu mendorong bagaimana para perempuan, termasuk pelayan wanita, untuk senantiasa berkarya di tengah-tengah masyarakat, secara khususnya di gereja. Jikalau kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap orang dan kepada setiap bangsa, firman ini juga memberitakan dan mengingatkan kepada kita, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Coba kita bayangkan, saudara-saudara, kemerdekaan tanpa iman kepada Tuhan. Sesungguhnya kemerdekaan itu akan penuh dengan kejahatan. Karena itu kemerdekaan pertama-tama harus dihayati sebagai anugerah Tuhan, tetapi juga sebagai peluang dan kesempatan. Kemerdekaan bukan barang jadi yang diturunkan dari surga kepada kita. Kemerdekaan adalah kesempatan. Kemerdekaan adalah peluang untuk menempatkan setara seorang dengan yang lain, sehingga kita harus hidup di dalam saling mengasihi. Tidak hanya hubungan antara seorang dengan seorang di tengah-tengah bangsa. Hubungan antar bangsa juga harus kita tempatkan sebagai hubungan yang setara. Kita tidak boleh diperbudak oleh bangsa lain. Tidak boleh diperbudak oleh kuasa-kuasa lain. Apakah itu kuasa ekonomi, kapitalisme misalnya, atau kuasa teknologi yang membuat kita seolah-olah
itulah raja dan juru selamat dunia ini. Sehingga oleh karena mengejar kuasa ekonomi, kuasa teknologi, kita merusak apa yang ada pada kita. Kita menghamburkan apa yang ada pada kita. Potensi alam kita, potensi persaudaraan kita. Semuanya kita jual hanya untuk merebut kuasa ekonomi, kuasa kapitalisme, kuasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ini. Kemerdekaan adalah peluang bagi kita untuk hidup dalam persaudaraan. Untuk membangun persaudaraan ini lebih sejahtera, lebih merdeka, lebih bebas, dan menikmati kesetaraan satu dengan yang lain. Hubungan kita baik antar pribadi supaya hidup dalam kasih. Dan kasih itu hanya terjadi jika kita menghayati kemerdekaan adalah anugerah Tuhan.